きしめた心のコスモ熱く燃やせ奇跡を起こせ傷ついたまんまじゃいないと誓い合った遥かな日が Say say yeah Halo teman-teman, gimana kabar kalian semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Melanjutkan pada part sebelumnya, di mana Kouga yang berpamitan untuk menyusul Yuna dan juga Soma. Di lain sisi, terlihat Eden yang masih berada di Palestra, yang ternyata ia adalah anak dari si Mars ini dan juga adik dari si Sonia. What? Setelah itu, Sonia pun meminta Eden berlatih untuk meningkatkan kosmonya. Berpindah ke Kouga yang rupanya sudah bertemu Yuna dan kawan-kawan dan sedang berada di sebuah pasar minggu. Lalu karena Arya ini pengen sebuah apel, Yuna pun kemudian membelikannya, namun setelah itu ia malah memberikannya kepada seorang bocil yang menurutnya lebih membutuhkan. Tak lama kemudian melintas sebuah badai pasir di sana. Dan lalu mereka melihat salah satu dari 5 reruntuhan sedang menghisap kosmo kehidupan di daerah tersebut. Dengan cepat, mereka pun segera pergi ke sana untuk menghancurkannya. Shin kemudian berpindah ke Eden yang sedang berlatih dengan si Miken, di mana ia ternyata memiliki kemampuan yang hampir setara dengan Sen emas. Setelah itu, ia pun sangat kesal dengan Kouga dan kawan-kawan karena telah menyerang menara Babel dan juga membawa kabur Arya. Sementara itu, terlihat Athena yang berada entah di mana dan sepertinya kosmonya sedang dihisap oleh tempat tersebut. Berpindah ke Kouga dan kawan-kawan lagi yang telah sampai di tempat tersebut yang ternyata sedang menghisap kosmo elemen angin bumi. Sehingga Kouga pun mencoba untuk masuk, namun ia malah terhempas jauh. Lalu karena elemen dasar Yuna adalah angin, ia pun mencoba menyerang pusaran tersebut dan berhasil membuat jalan masuk ke dalamnya. Setelah Yuna masuk, Kouga pun kemudian menyusulnya dan meminta Soma untuk menjaga Arya di luar saja. Di dalam, Yuna berusaha menghancurkan inti mesin dari tempat tersebut, namun ia malah merasa kesulitan. Lalu muncul seorang Sen perak penjaga tempat tersebut yang mengeluarkan virus beracun dari mulutnya sampai membuat Yuna pucat. Saat ia akan mengambil jubah milik Yuna, Kouga pun akhirnya datang di saat yang tepat. Kemudian Kouga menggunakan jubahnya dan berusaha untuk menyerang Sen perak tersebut. Namun Sen itu malah kembali mengeluarkan virus beracun sampai membuat Kouga menjadi pucat juga. Walaupun begitu, ternyata Kouga masih mampu untuk menjotos Sen perak tersebut, yang mana itu malah membuatnya marah dan kembali menghajar Kouga. Bahkan, Kouga harus beberapa kali kena geprek, yang untungnya Yuna kemudian menyelamatkannya. Akan tetapi, Sen perak tersebut nggak berhenti untuk menyerang mereka, sampai-sampai membuat Yuna terpental jauh. Sementara itu di luar, Naruto pun akhirnya muncul dan mereka berencana untuk menyusul masuk menggunakan layang-layang. Kembali lagi ke Kouga yang meningkatkan kosmonya dan berhasil menahan serangan dari Sen perak tersebut. Di saat bersamaan, Soma dan kawan-kawan pun juga berhasil masuk ke tempat itu. Lalu, Kouga pun mengeluarkan jurus Pegasus Ryuseiken dan membuat Sen perak tersebut akhirnya modar. Kemudian, Arya meminjam kosmo angin milik Yuna untuk menghancurkan tempat tersebut. Setelah tempat itu hancur, Seiya pun tiba-tiba muncul untuk memberikan pesan kepada Kouga dan kawan-kawan agar selalu melindungi Athena. Dan ternyata kejadian itu sedang diawasi oleh seorang wanita bernama Madea dan juga Mars. Sementara itu, Yuna mendapatkan sebuah kristal kosmo berelemen angin setelah menghancurkan tempat tersebut. Setelah itu, mereka pun melanjutkan perjalanan dan sampai di sebuah tempat yang sedang musim salju. Di sini, Haruto kembali ngilang entah kemana.
ngantar paket kali. Mereka pun sempat heran mengapa daerah tersebut malah musim salju, sedangkan beberapa tempat yang mereka lewati sebelumnya malah mengalami kekeringan. Sehingga mereka merasa kalau itu pasti akibat dari 5 reruntuhan yang perlahan menghisap kosmo kehidupan di bumi. Ya, walaupun sekarang tinggal 4 ya. Shin berpindah ke Sonia yang kesal di hadapan para Sen Perak karena Koga dan kawan-kawan berhasil menghancurkan salah satu dari 5 reruntuhan. Kemudian, salah satu Sen Perak yang bernama Pavlin menawarkan diri untuk mengejar Koga dan kawan-kawan. Akan tetapi setelah ia pergi, terlihat Sonia yang sepertinya nggak percaya dengan si Pavlin ini. Kembali lagi ke Koga dan kawan-kawan yang harus berteduh di sebuah goa karena sedang terjadi badai salju yang sangat besar. Dan ternyata daerah tersebut rupanya adalah kampung halaman Yuna semasa kecil. Akan tetapi mereka nggak bisa main ke rumah Yuna karena kotanya yang telah hancur akibat peperangan dulu. Bahkan sejak kecil Yuna sudah hidup sendiri dan bertahan hidup dengan cara mencuri. Hingga suatu ketika ia pun bertemu dengan seorang Sen Perak yaitu Pavlin yang mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Bahkan karena Pavlin ini jugalah Yuna bisa menjadi seorang Sen dan dibawa ke Palestra. Akan tetapi sejak saat itu ia nggak pernah lagi bertemu dengan si Pavlin ini. Singkat cerita, badai pun reda dan mereka lalu melanjutkan perjalanan. Lalu mereka semua dibuat sangat terkejut ketika melihat kota di sana yang udah hancur lebur akibat perang. Tapi Yuna mah be aja karena ya mungkin dia udah tahu lah ya. Saat mereka akan melanjutkan perjalanan, mereka merasa kalau ada musuh yang mendekat, namun Yuna malah meminta Koga dan kawan-kawan untuk pergi saja. Karena ia merasa lebih paham daerah di tempat tersebut. Setelah Koga dan kawan-kawan pergi, Yuna mencoba mendekati seseorang tersebut yang ternyata itu adalah Pavlin, gurunya sendiri. Sambil bertarung, Yuna mencoba memberikan ceramah non-jutsu kepada Pavlin kalau ia sudah kena prank oleh si Mars. Ia pun juga menambahkan kalau orang yang ia bawa bukanlah Athena yang asli. Akan tetapi, Pavlin mah nggak peduli dan terus aja menghajar Yuna habis-habisan. Namun entah mengapa, di setiap penghajarannya itu, ia selalu memotivasi Yuna untuk mengeluarkan kosmo yang lebih kuat. Hingga akhirnya, Yuna pun berhasil membangkitkan kosmo yang lebih besar dan membuat mereka saling beradu serangan, di mana Yuna lah yang memenangkan peraduan tersebut. Rupanya, Pavlin ini hanya berpura-pura mengejar Koga dan kawan-kawan karena mau melindungi Yuna. Namun setelah itu, muncul lagi 3 Sen Perak yang ternyata tahu kalau sebenarnya Pavlin gak ada di pihak mereka. Benar saja, Pavlin pun ternyata sudah tahu semua rencana Mars dan lalu memberitahu Yuna kalau Saori masih hidup. Ia pun juga menjadikan Aries sebagai Athena hanyalah untuk embel-embel saja. Setelah itu, Pavlin meminta Yuna untuk pergi saja menyusul teman-temannya, sedangkan ia akan menahan 3 Sen Perak tersebut. Bahkan, ia pun juga membuka topengnya yang ternyata cantik sekali, bos. Pavlin! Setelah itu, Pavlin beradu serangan dengan 3 Sen Perak tersebut dan entah nggak tahu ia menang atau modar. Singkat cerita, Yuna sudah bertemu dengan Koga dan kawan-kawan dan memberitahu mereka kalau Athena yang asli masih hidup. Setelah itu, mereka pun melanjutkan perjalanan di mana Haruto yang tiba-tiba aja muncul dan memberitahu kalau ada sebuah desa di depan mereka. Akan tetapi dengan cepat pula, ia pun kembali ngilang entah kemana. Antar pakai COD lagi kayaknya. Tak lama berselang, Ichi pun juga muncul, di mana ternyata ia berhasil selamat saat inflasi di Palestra. Sehingga ia lalu bergabung dengan tim Koga untuk menyelamatkan Athena yang asli. Sampainya di desa, mereka lalu mampir di rumah makan Padang, namun Ichi sangat kecewa karena porsinya yang sangat sedikit. Lalu bocil itu menjelaskan, semenjak ada bangunan aneh di dekat desa, tiba-tiba aja desanya mengalami kekeringan sehingga produk pertanian menjadi gagal panen. Mendengar itu,
Mereka pun sadar kalau itu pasti akibat dari salah satu 5 reruntuhan yang sedang menghisap kosmo bumi di desa tersebut. Kemudian bocil itu mengantarkan Koga dan kawan-kawan ke tempat tersebut yang singkat cerita mereka pun akhirnya sampai. Tak lama berselang, muncul monster golem yang menyerang mereka dan lebih mengejutkannya lagi ketika Ichi malah ikut menyerang Koga dan kawan-kawan. Lalu entah dari mana, si Ichi ini kok bisa punya jubah sen perak juga. Sementara itu, monster golem gak ada habis-habisnya karena rupanya ada lagi sen perak yang mengendalikan monster tersebut dari kejauhan. Di sisi lain, Koga terpaksa harus melawan si Ichi ini yang entah mengapa ia kok memilih untuk berkhianat. Dalam pertarungan itu, Koga pun sangat kesulitan, bahkan beberapa kali harus terkena jarum beracun milik si Ichi ini. Kemudian, barulah semuanya terungkap, ternyata hanya karena agar bisa mendapatkan jubah sen perak dan juga populer seperti nama besar Seiya, Ichi ini rela menggadaikan kesetiaannya kepada Athena dan berpihak kepada Mars. Berpindah dulu ke Haruto yang berusaha melacak di mana inti dari bangunan tersebut dan ia pun berhasil menemukannya. Kemudian, ia membawa Arya untuk masuk ke dalam inti bangunan itu dan bertemu dengan sen perak penjaga inti tersebut. Akan tetapi bukannya melawan, sen perak itu malah main pergi gitu aja dan membiarkan Haruto dan Arya menghancurkan inti tersebut. Bahkan setelah itu, ia juga mendapatkan kristal kosmo berelemen tanah yang sama seperti Yuna. Kembali lagi ke Koga yang muak mendengar alasan konyol Ichi itu tadi, sehingga ia lalu menyerangnya dengan jurus Pegasus Ryuseiken hingga membuatnya terpental jauh entah kemana. Namun rupanya ia belum modar, bahkan sempat diberi minum oleh si bocil pelayan rumah Padang tadi. Setelah itu, terlihat desa tersebut yang sudah membaik sehingga Koga dan kawan-kawan kembali harus melanjutkan perjalanan. Haruto ngilang aja terus.